Baik, pada materi ini kita akan membahas bagaimana melakukan inputan ya menggunakan scanner, kemudian dari scanner ini nanti kita akan hubungkan kepada setter getter ya. Kemudian pada materi ini juga kita akan membahas bagaimana hubungan antara metode yang satu dengan metode yang lain. Baik, di sini saya punya kelas namanya adalah kelas mahasiswa ya, kelas mahasiswa. Kemudian pada kelas mahasiswa ini saya punya variabel nama name ya di sini ya. Kemudian di sini ada setter dan getter ya. Nah, kemudian pada kelas mahasiswa di sini saya punya metode ya, fun display ya, display. Dia akan menampilkan nama ya, print nama Anda $, kemudian di sini dolar nama ya, sini seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, nama Anda ya bisa ini keluarannya ya, bisa juga inputan berdasarkan si user. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat objek ya di main. Nah, sebelum kita buat objek, kita buat scannernya terlebih dahulu ya. Kemudian saya punya variabel input nama ya, input nama. Tipenya adalah string ya, di sini ya, string. Kemudian input nama tersebut kita hubungkan ke scanner ya. Nah, ini tipenya adalah next line ya. Ininya adalah next line karena tipe datanya adalah string ya. Kemudian saya buat objek ya, file m pada kelas mahasiswa. Mahasiswa ya. Nah, kemudian di sini saya akan men-set nilai ya, m titik nama itu berdasarkan variabel input nama, berarti berdasarkan inputan dari si user ya, seperti ini. Nah, kemudian saya akan memanggil metode display tadi. Nah, ini seperti ini. Oke, kita run. Oh, di sininya belum ditulis nama ya, sebentar. Di sininya saya print dulu ya, print. Masukkan nama ya, nama, masukkan nama. Kita run ulang ya, kita run ulang. Masukkan nama, misalkan namanya Ricky, misalkan. Ricky, ketika saya enter, maka nama Anda adalah Ricky. Ya, ini ya. Berarti ketika saya merunning, dia akan mengacu pada kelas mahasiswa, kemudian dia akan melakukan set ya, set nilai. Kemudian ketika saya panggil metode display, maka keluarannya adalah nama Anda berdasarkan inputan si user ya. Nah, kalau misalkan seandainya saya tidak melakukan inputan nama, ini ya, misalkan saya komen ya, maka metode display ini akan menampilkan no name. Nama Anda adalah no name karena tidak saya lakukan set ya, set. Nah, seperti ini. Misalkan namanya saya taruh Ricky ya. Nah, nanti outputnya adalah nama Anda adalah no name karena tidak saya hubungkan ke scanner. Oke. Nah, ini untuk yang scanner ya. Kemudian misalkan kita akan menghubungkan antara metode yang satu dengan metode yang lain, ini ada keterhubungan. Misalkan kasusnya adalah tentang nilai ya. Oke, saya masukkan di sini misalkan ada nilai 1 dan nilai 2. Misalkan saya masukkan var input nilai 1, tipenya misalkan double ya, double. Kemudian var input nilai 2, double juga misalkan. Double. Kemudian saya masukkan di sini print masukkan nilai 1. Berarti input nilai 1 itu sama dengan in, kemudian next ya, next double. Begitu juga dengan nilai 2 ya, nilai 2 saya kopas saja ya seperti ini. Nah, ini nilai 2.
Nah, ini untuk melakukan scanning ya, scanning nilai ya. Input nilai 2 OI-nya gede ya. Sorry, I-nya gede. Atau I kecil ya, berarti ini saya rubah ini kecil. Oke. Oke. Nah, ketika ini kita buat scannernya, sudah kita hubungkan, ini next line, ini next double. Kemudian pada mahasiswa ini misalkan kita tidak menggunakan setter getter misalkan. Misalkan saya punya fun ya, fun hitung, misalkan hitung di sini ada nilai 1 ya, nilai 1 ini double ya. Double, kemudian nilai 2. Ini nilai 2 double juga ya. Kemudian returnnya adalah double ya, misalkan double seperti ini. Nah, kemudian dia akan mereturn nilai 1 ditambah nilai 2 ya, nilai 2 dibagi 2. Ini jangan hitung dah, misalkan rata-rata ya. Rata-rata. Ini rata-rata misalkan, atau saya rubah hitung AFG misalkan, average ya, rata-rata ya. Jadi saya punya metode namanya hitung _AVG, inputannya ada nilai 1 dan nilai 2. Kemudian dia akan mereturn tipe datanya adalah double. Rumusnya nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2, rata-rata ya. Oke. Nah, ini kita udah buat ya, masukkan nilai 1-nya sudah kita buat pada kelas main-nya. Inputan nilai 2 juga sudah kita buat pada kelas main-nya ya. Kita buat. Kemudian kita akan hubungkan pada metode rata-rata tadi ya, M titik kita print dulu ya, println. Kita buat hasil rata-rata titik 2. Nah, ini kita buat $, kemudian kita panggil objeknya M titik, nama metodenya hitung AFG. Nah, kita hubungkan pada input nilai 1 dan input nilai 2. Itu dan input nilai 2 ya. Kita coba run ya. Masukkan nama Anda, misalkan Ricky, nilai 1-nya misalkan 80,5 misalkan ya. 80,5. Misalkan ini 77,5. Maka rata-ratanya adalah 79. Jadi kan ini 80 ditambah 77 kan berarti kan 158 ya. 158 kalau dibagi 2 maka hasilnya 79. Oh, ini ya, oke. Oh, ini belum saya pakai println ya, biar dia ke bawah ya. Saya kasih println biar dia ke bawah. Nah, ini. Seperti ini. Ininya mepet ya, nggak ke bawah ya. 80,5. Misalkan tadi 7,5 ya tadi ya. Nah, hasil rata-ratanya adalah 79. Jadi nilai ini ditambah nilai ini dibagi 2. Jadi konsepnya saya jelasin lagi ya. Ini di kelas mahasiswa saya punya metode hitung AFG ya seperti ini. Nah, ini inputan dengan parameter ya. Nilai 1 tipe datanya double, nilai 2 tipe datanya double, kemudian mereturn sebuah nilai dengan tipe data double ya. Dengan rumus nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2. Nah, pada kelas main ya, kelas main. Nah, di sini saya buat variabel ya, input nilai 1 tipe datanya double, input underscore nilai 2 tipe datanya double. Kemudian di sini saya hubungkan pada scanner ya, scanner. Nah, kemudian saya panggil ya, panggil metodenya println hasil rata-rata
dolar. Nah, ini objeknya, kemudian ini nama metodenya. Nah, ini saya hubungkan pada variabel ini, input nilai 1 dan input nilai 2, sehingga menghasilkan hasil rata-rata 79.0. Kemudian pada metode ini nanti akan ada hubungan dengan metode yang lain, misalkan kelulusan ya. Kalau misalkan nilai rata-ratanya di atas 70 bisa dikatakan lulus. Misalkan. Tapi kalau nilai rata-ratanya di bawah 70 maka tidak lulus. Berarti kan ada hubungan antara metode hitung dengan hitung average ya, atau rata-rata dengan kelulusan ya. Misalkan saya punya fund cek lulus misalkan, cek lulus misalkan, cek lulus misalkan. Nah, di sini saya punya metode misalkan total ya, atau rata-rata. AFG double, tipe datanya double ya. Nah, di sini saya mengeluarkan string di sini. Kira-kira dia ini lulus apa tidak. Kemudian di sini saya punya kondisional ya, if apabila rata-ratanya lebih dari ya, lebih dari sama dengan 70, maka dia dikatakan lulus ya, lulus. Kalau di bawah 70, maka dia tidak lulus. Tidak lulus. Nah, nanti hubungan metode hitung average ini akan berhubungan pada metode cek lulus. Nah, oke, kita tinggal tampilkan ya, kita buat Finland ya di sini ya. Finland status misalkan, status. Nah, kita panggil dolar, kemudian objeknya, kemudian nama metodenya, cek lulus ya. Nah, di sini kita hubungkan pada metode ini. Berarti kita tinggal kopas saja nih. Berarti kita hubungkan pada metode ini. Ada dua cara ya. Bisa kita buat variabel baru, kita tampung nilainya ini, atau langsung saja kita panggil, itu bisa juga. Misalkan langsung kita panggil nih ya. Nah, kayak gitu juga bisa. Nilai 1 ya, nilai 1. Input nilai 1 dan input nilai 2. Input nilai 2. Nah, kayak gini juga bisa ya, langsung kita panggil ya si metode average-nya. Nah, seperti ini juga bisa. Kita run ya, kita run. Pertama misalkan Ricky, nilai pertamanya 88,5 misalkan. Kemudian ininya 77,5 misalkan. Maka keluarannya nama Ricky, nama Anda Ricky rata-rata 83. Kemudian statusnya lulus karena kan nilainya di atas 70 ya. Kalau misalkan seandainya saya run lagi ya. Nilainya di bawah 70 nilai rata-ratanya ya. Misalkan 60,1 misalkan. 10,5 lah misalkan. Kemudian ini 55 misalkan. 55,1 misalkan. Maka rata-ratanya ada 57,8, statusnya tidak lulus. Statusnya tidak lulus. Nah, jadi untuk memanggil metode yang lain sebagai parameter metode yang akan dieksekusi, caranya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, misalkan saya ulangi lagi ya. Jadi saya punya metode cek lulus di sini ya. Inputan parameternya adalah rata-rata, AFG double ya. Kemudian returnnya adalah string. Apabila nilai average-nya lebih dari 70 atau sama dengan 70, maka dia dikatakan lulus. Selain itu, maka dia tidak lulus. Nah, average double ini nanti berhubungan pada metode ini. Hitung average ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lakukan scanning dulu ya seperti ini, masukkan namanya, kemudian input nilai 1, input nilai 2-nya kita masukkan. Kemudian kita panggil nih, panggil nilai si rata-ratanya seperti ini. Nah, ketika kita mau mengecek status ya, status, kita panggil juga metode yang berhubungan dengan average. Jadi
M titik cek lulus ya, berarti kan hubungannya ke sini. Nah, inputan parameter average ini nanti merupakan metode dari hitung average yang ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini ya, bisa juga kita tampung nilainya ya, nilai operasi ini. Kita tampung nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam sini juga bisa ya. Jadi ada dua opsional ya, bisa seperti ini, bisa juga kita tampung nilainya. Nah, ini materi terkait scanner ya, scanner untuk penginputan objek dan bagaimana menghubungkan antara metode yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Caranya seperti ini. Misalkan saya punya metode yang lain, misalkan ya, fun display nilai, display nilai ya, display nilai ya. Nilai, kemudian di sini ada inputannya nilai 1, tipenya integer ya, nilai 2 tipenya integer, kemudian nilai 1 52, kemudian status misalkan ya, status string. Nah, ini tipenya misalkan string ya. Nah, dia akan mereturn nama mahasiswa. Ini kita kaitkan pada set yang di sini ya, nama nilai 1 kita kaitkan ke variabel ini, dolar nilai 1 ya, dolar nilai 1, kemudian nilai 2 sama dengan dolar nilai 2 ya, dolar nilai 2. Kemudian di sini kita hubungkan status ya, statusnya lulus atau tidak. Status kita hubungkan ke status di situ. Status ya. Nah, status. Nah, kemudian kita panggil objeknya di sini ya. Kita printkan tadi dolar M titik display nilai ya. Dia masukkan, berarti inputannya adalah nilai ini, input nilai 1, kemudian input nilai 2, ya, input nilai 2, dan status. Nah, status ini misalkan hubungannya metode ini misalkan, ya udah kita tinggal panggil aja nih. Nah, ini kita panggil aja. Kita panggil ya, atau kita ini, kita buat variabel baru misalkan, itu bisa juga ya. Misalkan di sini ya, saya buat variabel baru ya, misalkan di sini ya, var cek status ya, status tipenya adalah string. Nah, di sini saya punya variabel cek status. Nah, ini saya hubungkan pada objek M cek lulus, M hitung average, input nilai 1, input nilai 2. Ya, saya kaitkan ke ini. Kemudian ini saya hubungkan pada variabel yang ada di sini. Nah, ini ada yang error. Errornya di mana ya? RGS. Tipenya double. Oh, ini double ya, sorry. Bukan integer ya, tapi double ya. Mohon maaf, double. Double, ininya double juga ya. Tipe datanya double. Nah, ini double. Nah, oke, udah ya. Kemudian kita coba run ya. Masukkan nama Anda, masukkan nama, misalkan Ricky, nilainya 80,5, yang satunya 75,5.
Maka keluarannya adalah Ricky, hasil rata-ratanya 78.0, statusnya lulus. Nah, ini display yang tadi ya, display nilai. Nama mahasiswanya Ricky, nilai yang pertama 80,5, nilai keduanya 7,5, statusnya lulus. Jadi metode yang M display nilai itu yang ini ya, yang ini. Nah, ini berkaitan dengan nama mahasiswa $nama ini berkaitan tentang setter ya, setter yang ada di sini. Kemudian yang nilai 1, nilai 2 ini berdasarkan inputannya ya, inputan parameternya. Kemudian yang status juga berdasarkan inputan. Namun yang status ini berhubungan dengan metode yang ini, metode yang ini. Nah, ini. Di mana metode ini ya, metode ini saya panggil dan hasilnya saya tampung ke variabel cek status ya dengan tipe string, tipe datanya string. Nah, saya tampung, kemudian variabel cek status itu saya masukkan ke dalam sini. Ya, ke dalam sini. Nah, kalau misalkan saya nggak menggunakan variabel juga bisa, tinggal saya kopikan ya yang ini, masukkan ke dalam sini juga bisa. Sama seperti yang ini ya. Jadi yang M cek lulus ya. Nah, ini saya nggak menggunakan variabel penampung, tapi langsung saya panggil ya. M hitung average, input nilai 1, input nilai 2. Nah, gitu ya materi hari ini tentang scanner ya, bagaimana scanner itu nanti berhubungan pada inputan si objek, kemudian bagaimana antara metode yang satu dengan yang lain bisa saling berhubungan. Ya, silakan dicoba dan dipraktekkan. Codingannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kita ke mahasiswa dulu ya, seperti codingan seperti ini. Saya punya variabel nama, ini setter getter. Kemudian ini saya punya metode display, dia menampilkan nama Anda berdasarkan inputan si user atau berdasarkan ini kalau misalkan nggak diinput ya, ini berarti. Kemudian saya punya metode hitung average, nilai 1 double, nilai 2 double, kemudian dia akan return ke double dengan formula nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2. Kemudian saya punya metode cek lulus ya, di mana input parameternya adalah average double ya. Jadi rata-rata ini dihitung ketika menghasilkan nilai, maka dia akan mereturn nih. Kalau misalkan ternyata rata-ratanya lebih dari atau sama dengan 70, maka dia dikatakan lulus. Kalau tidak, berarti tidak lulus. Kemudian metode yang terakhir, saya punya metode display underscore nilai. Inputannya adalah nilai 1 double, nilai 2 double, status string, kemudian dia akan mereturn string. Nah, yang nama mahasiswa nama ini berkaitan pada setter yang di sini ya. Setter getter yang ada di sini ya, yang ini ya, nama ini. Kemudian nilai 1, nilai 2 ya berdasarkan inputan si user, scannernya. Kemudian yang status yang ini, nah ini berhubungan dengan metode yang ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini kelas main-nya seperti ini. Saya punya variabel input, nama, input nilai 1, input nilai 2, double, dan cek status string. Ini saya gunakan next line karena string ya. Kemudian di sini double, kemudian double. Nah, di sini saya create objek M ya, mahasiswa, pada kelas mahasiswa. Kemudian saya set nih M dot nama berdasarkan inputan namanya. Kemudian saya display. Berarti saya memanggil yang ini. Ini berarti nama Anda Ricky. Ricky kalau misalkan Ricky ya. Kemudian saya menampilkan hasil rata-rata ya. Saya panggil nih metode ini. M titik hitung AVG, input nilai 1, input nilai 2. Keluar nilai hasil rata-ratanya. Kemudian status. Saya panggil metodenya M titik cek lulus. Nah, metode yang ada di dalam sini, inputan parameter yang ada di sini merupakan metode dari M hitung average ya, average. Nah, yang terakhir display nilai. Nah, di sini saya menggunakan variabel penampung cek status ya. Cek status, saya masukkan input nilai 1, input nilai 2, dan cek status. Cek status ini merupakan metode dari M cek lulus. Ya, silakan dicoba hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini.